Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan atas junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita senantiasa banyak-banyak membaca salawat kepada beliau dengan banyak-banyak membaca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mudah-mudahan dengan kita banyak membaca salawat kepada beliau, kita akan mendapatkan syafaat beliau kelak pada hari kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada malam hari ini kita sudah masuk pada tanggal 10 Muharram atau yang biasa kita sebut dengan hari Asyura. Jadi malam ini setelah maghrib tadi kita sudah masuk tanggal 10 Muharram. Oke, ini adalah salah satu hari besar Islam, yakni hari Asyura. Jadi hari Asyura ini jamaah salah satu hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Pada hari Asyura ini banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami oleh para nabi dan rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi alhamdulillah yang berkesempatan hadir malam ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tabarukan dengan malam Asyura ini, kita isi malam ini dengan sama-sama menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah malam Kamis sebelumnya sudah kita jelaskan tentang pahala kita menuntut ilmu ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man arada ayyanzura ila mutaqahillahi ta'ala minan nar, falyanzur ilal muta'allimin." Luar biasa. Siapa yang ingin melihat rupa atau wajah orang yang dibebaskan oleh Allah dari api neraka, saya milih seriuan ruan dengan sak kebebasan si Allah Ta'ala dengan api neraka. Bila itu serius dia berambir wan potongan hidung, berambir wan kentok, berambir wan bidang ke ia putih atau hijau warna. Dari mana kita lihat? Falyanzur ilal muta'allimin. Maka lihatlah kepada orang-orang yang pergi menuntut ilmu. Ia waruan dengan kebebasan dengan api neraka si Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Dalam hadis yang lain supaya kita gemar hadir di majelis ilmu. Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma wala au alimun au muta'allimun. Jadi ingatlah, ketahuilah oleh kalian bahwasanya ad-dunya mal'unatun, dunia ini terlaknat oleh Allah Ta'ala. Setelah dia dijadikan oleh Allah yang namanya dunia, dilaknat, tidak pernah dilihat lagi oleh Allah Ta'ala. Tapi kebanyakan manusia selalu mengincar yang namanya dunia, sehingga dia melalaikan akhirat. Si sibuk nanti mengejar dunia yang hanya kata ulama bangkai semata. Jadi dunia jifatun, katanya Imam Syafi'i, dunia itu adalah bangkai. Watullahu kilahun. Siapa yang terlalu sibuk mengejar dunia ini berarti dia sibuk mengejar bangkai. Siapa yang terlalu gemar mencari bangkai, yaitu dianggap anjing oleh beliau. Hanya anjing saja yang gemar mengejar namanya dunia. Silakan cari dunia secukupnya untuk bekal menuju akhirat. Jangan sampai kita terlalu sibuk mengejar dunia ini sampai kita melupakan akhirat, lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma wala, dan orang-orang yang melakukan hal-hal atau pekerjaan yang mengantarkan kepada mengingat Allah Ta'ala. Hadir di majelis ilmu, alhamdulillah. Ini salah satu kelebihan kita hadir di majelis ilmu. Alimun, begitu juga yang tidak dilaknat siapa? Orang yang alim, orang yang memiliki ilmu agama. Muta'allimun, begitu juga orang yang gemar menuntut ilmu, dia tidak akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi
kamu pilih mana saja boleh. Kun aliman, jadilah kamu orang yang berilmu. Au muta'alliman, kalau tidak bisa menjadi orang yang berilmu, jadi penuntut ilmu. Kalau tidak bisa menjadi penuntut ilmu, au mustami'an, atau jadi pendengar ilmu. Nah ini, jadi tidak bisa jadi orang alim, jadi penuntut ilmu. Oh saya sudah tua, jadilah pendengar ilmu. Ya. Kalau tidak bisa jadi pendengar, au muhibban, jadi pencinta. Ya, cinta kepada ilmu, cinta kepada orang alim, cinta kepada penuntut ilmu, cinta kepada orang yang ya gemar mendengarkan ilmu. Wala takun khamisan, jangan jadi yang kelima. Fatahlik, kamu akan binasa, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mana dia orang yang kelima? Jadi orang alim tidak dengan alim, dengan pengajian panas kan toh. Nah, ini terus jadi pencinta tidak ya gedek-gedek doang. Wah, ngaji diri ini jawab. Nah, ini kayak kesetanan contoh ini. Ini harus banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau semua tidak disukai, maka dia akan menjadi orang yang binasa. Nah, ini. Jadi kalau setiap ada malam kita mengaji, silakan kita sisihkan ya hanya mungkin setengah jam waktu kita untuk hadir di majelis ilmu, hadir di taman surga. Oke, spesial malam ini karena ini adalah malam Asyura, jadi kita bahas tentang keutamaan dan amalan-amalan yang kita dianjurkan untuk melaksanakannya pada hari Asyura ini. Oke, jadi salah satu hari yang besar dalam Islam adalah yang namanya hari Asyura. Mana maksudnya hari Asyura? Asyura ini tanggal 10 Muharram. Nah niki. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang kita dianjurkan pada hari Asyura niki. Nah ini kami niki. Konseler niki. Oke. Jadi banyak sekali amalan-amalan yang kita dianjurkan oleh para ulama untuk mengerjakannya ya pada hari Asyura niki. Ya dalam kitab Kanzun Najah wa Surur di sana disebutkan syair ulama tentang amalan-amalan yang kita dianjurkan melaksanakannya pada hari Asyura. Apa kata beliau? Fi yaumi Asyura ashrun tattasil bihadnatani walaha fadlun nukil sumsalli silzul aliman ud waqtahil rasul yatim imsah tasaddaq waqtasil wasir alal iyali qallim zufra wa suratal ikhlasi kul alfa tasil. Apa maksudnya niki? Ya jadi dalam kitab niki disebutkan ya jadi amalan yang kita dianjurkan pada hari Asyura mulai malam niki. Malam niki sudah bisa dikerjakan, mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan sampai besok sebelum waktu maghrib. Mana dia? Itna asyara amalan, ada 12. Ya, 12 amalan niki mana yang bisa kita kerjakan, kita kerjakan. Oke? Mana? Bisa bawa si tegawe. Ya, salah satu atau bahkan kalau bisa semuanya niki kita kerjakan. Yang pertama as-sholatu, disuruh kita mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah pada hari Asyura niki. Boleh nanti setelah Isya dikerjakan boleh. Sholat sunat apa yang kita kerjakan? Sholat sunnah mutlak. Berapa rakaat? 4 rakaat. Ya dalam kitab lain disebutkan ayat pertama pada rakaat pertama kita baca setelah Al-Fatihah surah Al-Ikhlas. Tahu surat Al-Ikhlas? Hah? Ada dengan ketentuan ini jamaah nina. Tahu ya surat Al-Ikhlas? Dia tahu. Mun walau dia tahu, dia tahu dia. Mun walau dia tahu surat Al-Ikhlas dia tahu niki. Sama kayak doa iftitah. Baca doa iftitah sebelum Al-Fatihah. Dia tahu kan doa iftitah. Mukabirong tahu, mungkin tahu takabirong. Niki ya. Jadi ini nama suratnya Al-Ikhlas. Dibaca berapa kali? 50 kali rakaat pertama. Sanggup dah. Doanya lah nih. Rakaat kedua 50 kali, rakaat kedua 50 kali, rakaat keempat 50 kali. Jadi kira sata. Nah ini luar biasa. Sida pacuan ke Ustaz sekali. Nggih.
Kalau tidak bisa, kata beliau di sini, wal aula an takuna salat tasbih. Yang paling afdal kita kerjakan pada hari Asyura salat sunat tasbih. Sudah mengerjakan salat tasbih? Saya gawe. Oh, nggih. Jadi salat tasbih niki ya kalau tidak bisa kita kerjakan sekali sehari. Kalau bisa setiap hari luar biasa. Nggih. Jadi kurang tegawe lainan. Ustaz itu keburu supaya tasbih niki. Paling afdal niki kita kerjakan waktu siang niki zuhur. Setelah zuhur paling bagus salat tasbih. Kalau tidak bisa sekali sehari, sekali seminggu. Ya, misalkan setiap hari Jumat mengerjakan sholat sunat tasbih. Kalau tidak bisa sekali seminggu, sekali sebulan. Ya, mungkin bulan apa sekali sebulan dikerjakan sholat sunat tasbih. Kalau tidak bisa sekali sebulan, sekali setahun. Ya, sekali setahun. Kalau tidak bisa sekali setahun, paling kecil sekali seumur hidup. Mana-mana udah gawe sembahyang sunat tasbih. Berbeda. Gawe sembahyang tasbih. Enak rasanya? Nggih, nek makan main sebenarnya iki. Si tumben gawe kapok sih terus. Nggih, jadi amal jari darah niki. Sekali gawe terus sekali retok gawe niki kemben. Wah, kalau lah hidup dan sakit ke untuk Pak Ustaz niki pemane terbaca tasbih. Nggih, tahu deh cara gawe sembahyang tasbih? Tahu caranya? Tahu cara? Nggih. Lupa anda gawe siapa lupa coba tetap nagawe niki ada jamaah di balik niki jamaah di madrasah setiap sebulan sekali ina toa niki semangat nggih luar biasa ibu-ibu toa niki memang dia semangatan ibadah niki bulan puasa setiap malam Jumat milih kelanjutan sembahyang tarawih sembahyang tasbih dia pacuan terus niki ibu-ibu niki mau itu sabajang itu semua kan nanti masa terkalah sih sekolah Ustaz sembahyang tasbih di malam Jumat baru salam-salam sembahyang tarawih lanjut waktu ini luar biasa ini kiki mulai itu jauh angkot dan ini lagu itu semua kenende kembali masa terkalah si teman tua ini kan mai pulang doa dan ini jadi setiap malam Jumat di madrasah ini dijemput melaksanakan sholat tasbih niki setiap bulan puasa niki. Kalau setiap pengajian rutin akhir bulan niki tetap sebulan sekali sholat sunat tasbih. Kenapa? Karena pahalanya yang luar biasa. Ya, meskipun dosa kita sebanyak buih yang di lautan, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya dikerjakan? Ada dua versi cara dikerjakan. Yang pertama adalah masing-masing rakaat 4 rakaat dan niki. Kalau waktu malam boleh dipecah jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Tapi kalau dikerjakan siang hari sekaligus 4 rakaat niki afdalnya. Jadi rakaat pertama setelah baca Al-Fatihah baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh ditambah lagi wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Berapa kali? 15 kali. Baru dimulai jelas macam 15 kali Allahu Akbar misalkan, atau baca ayat pun boleh Al-Fatihah terus baca surat apa misalkan Al-Kafirun baru baca tasbih 15 kali kemudian ruku Allahu Akbar subhanallahil azim wa bihamdihi. Setelah itu baca tasbih lagi 10 kali. Nah 10 kali baru ditidak sami Allahu liman hamidah. Nah bagaimana? Baca 10 kali lagi. Jadi yang lain itu 10 saja. Ditidal 10 baru sujud. Sujud baca 10. Duduk antara 2 sujud baca 10. Sujud lagi baca 10. Nah sebelum kita berdiri rakaat kedua kita duduk istirahat baca 10 kali. Nah niki jadinya 1 rakaat niki 75 kali tasbih dikalikan dengan 4 jadi 300 kali tasbih. Luar biasa niki. Atau kalau tidak mau duduk istirahat boleh dipindah selesai Fatihah menjadi setelah Fatihah ayat niki dibaca tasbih 25 kali. Jadi setelah sujud kedua langsung berdiri. Kalau mau duduk istirahat boleh baca 10 di sana, berarti setelah Fatihah dibaca cuma 15. Praktikkan niki, nanti sunahkan pada hari Asyura. Jadi malam nanti coba pada udah semalam. Oke.
Ya kakak pun udah 12 malam gawe sembahyang tasbih nih. Dulu enak istri gawe sholat sunat tasbih berjamaah tidak masalah, luar biasa nih. Kemudian apa yang kita dianjurkan lagi pada hari Asyura? Wassaum. Kita dianjurkan berpuasa. Puasa apa? Puasa Asyura. Nah, niki pahalanya bagaimana? Nah, yukaffirus sanatal madiyah, akan menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Kan luar biasa niki. Sejauh terpuasa ampunin dosa setahun lewat. Lalu dosa-dosa kode, mau dosa belik jadi ini harus dia dengan taubatan nasuha. Pertama dianjurkan kita sholat sunnah. Nah, paling bagus sholat sunnah tasbih. Yang kedua berpuasa. Ya ingatan nanti besok pagi puasa sunnah Asyura, pahalanya luar biasa, bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Kemudian yang ketiga apa kita dianjurkan? Wassodakoh. Kita dianjurkan bersodakoh. Sodakoh kepada siapa? Ya, siapa saja. Kepada istri boleh, kasih uang tambahan, ya, kepada anak boleh, kepada anak yatim, kepada tetangga boleh, siapa saja. Terlebih lagi mungkin kalau mau sedekah jariah luar biasa, ya menginfakkan apa di masjid, misalkan ini ada Al-Quran, ini ada karpet, ini ada apa, ya dimasukkan ke masjid. Ini luar biasa pada hari Asyura. Jangan sedekah sekali setahun hari Asyura doang bilang dulu itu bersedekah. Okay. Jadi sedekah itu bisa tadfa'ul bala, bisa menolak namanya bala. Ini luar biasa. Bukan hanya sedekah ini kepada manusia, kepada binatang juga bisa. Nah niki kalau ada yang bepergian keluar, perjalanan jauh, boleh tolak balak dengan cara bersedekah. Misalkan arah manuk di Bali, dia impan manuk niki jadi sedekah niki. Arah kedit di Bali impan kedit niki. Jadi tidak mesti bersedekah dengan ya materi. Kalau tidak punya uang, bersedekah dengan apa? Dengan senyuman. Nggih, wae bersedekah di kemos. Ya, bedai ke batur, kemos, legang kemos. Niki, nggih, pahala luar biasa. Nih jo bedai cadangan di camuk, nggih, besiang aja senina bedai cadangan di camuk, nyepong diri. Orang ini darah manis-manis ruan, naik pedis ruan misalnya. Nggih, jadi harus murah senyum, pahala niki. Kita senyum pada orang dihitung pahala sedekah. Jadi dianjurkan kita bersedekah pada hari Asyura. Apalagi kita dianjurkan wa tausi'atu 'alal 'iyal. Kita dianjurkan bermurah rezeki kepada siapa? Kepada keluarga. Nah, pada hari Asyura tambah lagi ya rezeki kita kepada istri, kepada anak, pokok keluarga. Yang biasa makannya tahu tempe Senin Kamis, tahu tempe, lalu daging namun pas lebaran doang. Nah pas hari Asyura juga dianjurkan bermurah. Ayo beli daging, beli buah-buahan macam. Nah itu dianjurkan pada hari Asyura. Nah niki, jadi diberikan anaknya apalah niki, untuk apa? Untuk supaya dia senang pada hari Asyura niki. Apalagi kita dianjurkan wal ihtisal, dianjurkan kita mandi sunnah hari Asyura. Nah niki, kapan waktunya? Mulai maghrib tadi sampai kalau bisa sebelum zuhur. Nah niki, jadi mandi pas hari Asyura doang, sebelum mandi Ustaz bilang dulu mandi niki. Pokok setiap kali kita ada perkumpulan disunahkan mandi. Mau berjamaah mandi, apalagi subuh niki. Allah Akbar, ma'amuna rambut petang, rambut kok batur nyewa dengan kemesan samping dan niki. Nggih, apalagi subuh niki luar biasa, sikat gigi di mana di masjid. Balanya takbir Allah bermuam, terus kelek rambut niki. Itulah agama indah. Ya, jadi setiap kita akan berkumpul kepada orang banyak, dianjurkan kita bersihkan diri. Makanya ada istilahnya siwak. Nah, kalau berkumpul pakai siwak. Nah, niki supaya apa? Bau mulut hilang, mandi terus niki supaya apa yang dengan rambut dengan harum. Nah, niki. Nah, jadi dianjurkan kita mandi sunnah. Nah, niki. Bagaimana caranya? Berniat. Pas mandi niatkan apa? Saya niat mandi sunnah hari Asyura karena Allah Taala. Nah, niki. Kalau ada yang mau mandi junub juga boleh. Cengin bapak nih. Ini bilang jelun berserap.
tidak masalah niki. Nanti kalau dia mandi junub bagaimana? Nanti boleh digabung niatnya dengan mandi sunnah niki. Niat mandi junub kemudian niat supaya mandi sunnah hari Asyura, dapat 2 pahala. Harus diniatkan dua-duanya. Niki. Jadi dianjurkan kita melakukan mandi sunnah hari Asyura. Apalagi kita dianjurkan pada hari Asyura wa ziyaratul alim shalih. Kita dianjurkan berziarah kepada orang alim yang soleh. Pergi ziarah. Niki kalau tidak ada ziarah yang masih hidup, yang meninggal dunia, beta kubur-kubur tuan guru, niki ziarahi 1-2. Kalau dekat, kalau memungkinkan, niki dianjurkan kita berziarah. Apalagi kita dianjurkan wa iyadatul marid, dianjurkan menjenguk orang sakit. Kalau ada keluarga yang sakit, kita jenguk hari Asyura, pahalanya luar biasa. Apa kita bawakan? Bawakan apel. Niki bawakan buah-buahan, bawakan apa ya yang ada niki. 5 sakit 5 kilo dari orang buah Ustaz, kayak yang tadi. Boleh datang, sekedar datang ziarah, kita jenguk dia sakit, kita doakan saya, tidak masalah. Apalagi kita dianjurkan wa mashu ra'sil yatim, mengusap kepala anak yatim. Kalau ada anak yatim sekitaran sini, panggil undang. Niki buka otak, buka sungkuh. Kalau lagi buka sungkuh, usap otak, jadi bubun ya usap. Tapi getok otak tengah niki. Jadi diusap, jadi sekedar usap, kasih uang. Selawat ke sekotak. Jadi anak yatim niki ada masalah berguna niki. Pas hari Asyura itu berkado niki ya, mengusap kepala anak yatim. Kenapa anak yatim? Karena Rasulullah SAW luar biasa. Saya dengan orang yang mencintai anak yatim seperti ini di surga. Menentang luar biasa. Dia isi anak yatim mangka. Itu aku anak yatim dah Ustaz. Biar umur saya ketahui. Anak yatim ini sampai dia balik. Anak yatim ini kalau balik kata niki bukan lagi anak yatim. Jadi kalau sudah bisa mencari nafkah sendiri, bukan lagi dikatakan dia anak yatim. Jadi diusap kepalanya. Niki pahala luar biasa. Apalagi kita dianjurkan wal iktihal, dianjurkan kita pakai celak mata. Ada punya celak? Tidak ada celak kalau simbong panci Ustaz. Tidak bau kalau simbong panci ya. Ini kalau pakai celak Mekah niki. Adakan sahan niki ada tangkahan niki, bau celak ismit. Jadi celak Mekah niki bagus. Celak. Kalau tidak semel siang-siang boleh malam-malam. Wah, malam aja marah dengan apa dengan celak dengan niki. Jadi boleh malam waktu tidur niki. Ada dalam pecolok bidung mana? Salah tentang celak di sini saja sedikit. Bulat malu saya lah. Udah takut tuh dulu dengan sakit merunan. Jadi kalau pakai celak niki ya bisa menyehatkan mata, pandangan menjadi tajam. Memang main dulu dengan sampai celak niki. Apalagi mau bicara main kepada niki. Apalagi kita dianjurkan setelah pakai celak wa taqlimul azfar. Kita memotong kuku. Anjurkan potong kuku ya, besok pagi silakan yang panjang-panjang kukunya dipotong. Kuku tangan maupun kuku kaki. Bagaimana cara kita potong kuku? Ada caranya, ada aturan. Ada caranya Imam Ghazali, ada caranya Imam Nawawi. Ya, kalau memotong kuku tangan, mulai kuku tangan kanan. Dari mana kita mulai? Ada 2. Boleh lewat telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking. Cara pertama boleh kembali ke ibu jari. Dari telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, langsung ke ibu jari. Setelah itu kuku yang kiri, mulai dari kelingking sampai ibu jari. Ini cara pertama. Cara kedua bagaimana? Mulai telunjuk, jari tengah, jari manis, kelingking, lanjut kelingking kiri. Kelingking kiri, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari kiri, berakhir di ibu jari kanan. Ini caranya. Atau cara selang-seling boleh. Mulai dari kelingking kanan, jari tengah, ibu jari, kembali jari manis, telunjuk. Ini kalau yang kiri mulai ibu jari, jari tengah, kelingking, telunjuk, jari manis. Ini cara-cara yang kita dianjurkan memotong kuku. Kalau kuku kaki ya, mulai dari kelingking kanan sampai kelingking kiri. Ini berurutan kita potong.
Jadi itu juga diatur cara kita memotong kuku. Kemudian jangan suka manyang kuku, kumpul belo niki. Yang luar biasa ya kalau tidur jin niki kumpul niki. Astagfirullahaladzim. Apalagi na bedang-bedang tai kuku niki luar biasa. Jadi jangan suka manyang kuku. Ada salah satu istilahnya ya kebersihan dalam diri kita itu salah satunya jangan sampai biarkan kuku itu lebih dari 40 hari 40 malam tidak dipotong. Terus memotong semet. Kalau semet terlalu panjang sampai menutupi mulut, potong. Nah, ini jangan sampai yang menutupi yang merahnya bibir niki. Kemudian apa lagi? Bulu ketiak. Jangan dilebihkan dari 40 hari 40 malam. Malah tersebut tidak sedih. Kenapa juga? Ya rambut kemaluan. Jangan sampai dibiarkan lebih dari 40 hari 40 malam. Kuris. Barang kuris suri pun kuris. Allahumma ya, saya kuris di kurisan ada. Kuris kode. Kuris dia lebih 40 hari 40 malam bukan semua. Jadi dianjurkan dalam agama supaya apa? Ya, ia tambah gampang setan laut tuh yang penafsuan dan pornografi. Orang nanti kuris. Kalau laki-laki dicukur, kalau perempuan dicabut. Tinjau nanti dicabut. Kalau ketiak kebalikan, laki-laki dicabut, perempuan digunting. Nah, ini salah satu kesunahan juga dalam agama. Kemudian wa qira'atu suratil Ikhlas al-Baqarah. Apalagi kita dianjurkan pada hari Asyura baca surat Al-Ikhlas 1000 kali. Sanggup enggak? 20 doang lah. Bisa. Ini 1000 kali baca Al-Ikhlas mulai tadi maghrib sampai sebelum maghrib besok pagi. Itu di waktunya kita baca Al-Ikhlas 1000 kali. Dan Al-Ikhlas Qul huwallahu ahad sampai selesai niki surat Al-Ikhlas. Sama kayak kursi, baca ayat kursi 360 kali pada hari Asyura. Ayat kursi. Wah, selesai. Nanti kita baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Niki dibaca juga dianjurkan pada hari Asyura. Siapa yang mau menebus diri dari api neraka, tebus diri dengan baca Al-Ikhlas 12.000 kali. Nah, dia jadi tebusan dengan api neraka. Sanggup? Sanggup, harus sanggup. Dia si tebus diri dengan api neraka. Baru boleh kelas sejadah, terus kelas sejadah. Aku kebaca Al-Ikhlas 1000 kali. Jadi wah berjulu. Pukul bawa terus ketinduan terusnya ini. Nah, jadi bisa dicicil. Al-Ikhlasnya selama 1 hari. Mulai nanti tadi maghrib sampai besok sebelum azan maghrib. Kemudian apa lagi kita dianjurkan? Wasilaturrahim. Kita dianjurkan bersilaturrahim pada hari Asyura. Nikimbe jangan itu ziarah, silakan ziarah kepada orang yang jarang kita ziarahi. Zurgiban tazdad hubban. Ya, jarang bertemu menambah kecintaan. Jangan setiap hari ketemu bilang jelo bedait jangan iki kurang cinta. Apalagi bilang jelo lalu nyingga kepeng yang beras. Nah, ini dia minum pedas, potong itu si petang di bawah, si balik. Kau minum kata nyingga. Tahu kebiasaan. Tapi kalau Allah Taala yang kita minta luar biasa. Setiap hari kita minta tidak pernah bosan. Allah Ta'ala mendengar ya rintihan doa kita yang minta kepada Allah Ta'ala. Bahkan Allah senang. Kalau manusia ya seperti tadi, sekali 2 telu jangan ingat, silakan. Barang 4, 5 jawab tutup menjebak terus. Dia mendatang itu jarak 10 meter waktu tahu kan. Mending pesan anak terus. Nanti kalau ditanya ya bilang ibu pergi ke sawah. Ya, mana ibunya? Tadi ibu bilang kalau sudah datang bilang ibu pergi ke sawah. Ya udah suruh anak mesen anak kan jujur menewani nak ilalang bangkat badan. Itulah apa namanya manusia. Ada batasan daripada manusia niki. 12 amalan yang kita dianjurkan melaksanakannya pada hari Asyura. Pertama kita dianjurkan sholat sunnah, paling bagus sholat sunnah tasbih.
Yang kedua berpuasa, besok pagi kita berpuasa. Kemudian bersedekah. Yang keempat bermurah rezeki kepada keluarga. Yang kelima mandi sunnah hari Asyura. Yang keenam ziarah kepada orang alim yang soleh. Yang ketujuh kita menjenguk orang sakit. Yang kedelapan mengusap kepala anak yatim. Yang kesembilan pakai cerah mata. Yang kesepuluh memotong kuku. Yang kesebelas membaca surah Al-Ikhlas 1000 kali. Dan yang ke-12 bersilaturahim. Niki yang kita dianjurkan. Ada lagi faqad zakara Imam al-Muhaddis Ibnu Hajar al-Asqalani fi Syarh al-Bukhari kalimat man qalaha fi yaumi Asyura lam yamut qalbuhu. Nah, jadi siapa yang membaca doa ini pada hari Asyura lam yamut qalbuhu, tidak akan mati hatinya. Mana bacaannya? Sudah yang tuliskan tadi niki. Nah, niki siapa yang datang silahkan dibaca. Ini dibaca 7 kali atau 10 kali. Pada tahun itu insya Allah hatinya tidak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagi ini oleh-oleh. Nah, oleh-oleh malam Asyura dibaca 7 kali atau 10 kali. Insya Allah hatinya tidak akan mati, kata ulama niki. Nanti sudah baca di rumah. Tahu dibaca lagu niki? Nah, setelah bagus kita baca. Apa bacaannya? Subhanallahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal 'arsy. Walhamdulillahi mil'al mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal 'arsy. Wallahu akbar minal mizan wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal 'arsy. La malja'a wa la manja minallah illa ilaih. Subhanallah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Walhamdulillah adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. Wallahu akbar adada syaf'i wal watri wa adada kalimatillahi tammati kulliha. As'aluka salamata birahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini dibaca 7 kali atau 10 kali, insyaallah hati kita tidak akan mati. Ini dibaca pada hari Asyura. Saya memang mau. Oh, masih ada. Nah, ini dibaca 7 kali atau 10 kali, insyaallah hati kita tidak akan mati. Apalagi yang kita disuruh baca. Nah, jadi spesial hari Asyura banyak zikir. Wa naqala sayyidi Ali al-Ajhuri anna man qala yaum Asyura 70 marrah. Menejak 70 kali terbaca. 70 kali terbaca. Ya, kafahullahu ta'ala syarra dzalikal yaum, dzalikal am. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari bencana, dari kejelekan tahun tersebut. Jadi 1 tahun kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari keburukan tahun ini. Anggaplah tahun 1443 ini. Apa yang kita baca? Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Boleh tambah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu yang biasa, hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. 70 kali untuk melindungi kita dari kejelekan 1 tahun ke depan ini. Jadi kita baca 70 kali hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa? Ambil. Alhamdulillah apa santer hari ini. 80 tahun sudah zikir hasbunallah. Nggih. Jam pira niki? Di mana semuanya? Oh, kali 5 menit. Nggih. Kemudian apa saja kejadian-kejadian pada hari Asyura yang menyebabkan hari Asyura niki mulia?
Jadi ada kejadian-kejadian yang dialami oleh banyak nabi dan rasul. Fadzukira ulama anna liyaumi Asyura mazayan, ya, lam takun li ghairi. Jadi hari Asyura ini punya kelebihan-kelebihan yang tidak dimiliki oleh hari-hari yang lain. Apa dia? Yang pertama, khuliqa fihi Adam. Pada hari Asyura Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi Nabi Adam diciptakan pada hari Asyura. Jadi diciptakan dari apa? Dari tanah. Memang tanah liat. Jadi memang seperti dibentuk dari tanah liat, kemudian ditiupkan ruh. Nah, niki ketika ruh dimasukkan dari ubun-ubun sampai di hidung beliau langsung kebaksing. Langsung kalau otak menjadah. Kalau otak Malik sambung sholat malam. Dia tiupang Malik yang bersih, petuk Malik otak, ya. Bersin lagi yang ketiga kali putus kepalanya. Terus diajarkan kalau bersin ucapkanlah alhamdulillah. Engkau petuk otak terus Nabi Adam. Jika bersin langsung baca alhamdulillah. Nah, orang yang mendengar kita ucapkan apa? Yarhamukallah. Lagi dijawab yahdikumullah. Nah, ini caranya. Kalau orang bersin tidak baca alhamdulillah, makruh kita jawab, kita doakan. Nah, ini. Jadi tatkala kita bersin, nah, kita ucapkan alhamdulillah. Jadi Nabi Adam diciptakan oleh Allah Taala hari Asyura. Ya, ketika Nabi Adam diciptakan di surga mesa-mesa. Ada mesa-mesa niki ngeriyo di neraka hancur. Beli ada hidup mesa-mesa? Beli ada. Mele di masa watoa misalnya mele di mesa-mesa, begitu hidup mesa-mesa dikubur, dikubur dong hidup mesa-mesa. Ya ampun, Sayyidina Utsman bin Affan ketika beliau diceritakan masalah neraka dia nangis, di siksa neraka diceritakan oleh Rasulullah, ya diceritakan sahabat dia nangis. Tapi ketika beliau diceritakan tentang kubur terus nangis terus lagi. Apalagi lewat kubur menangis. Ditanya oleh sahabat yang lain, wahai Sayyidina Utsman, kenapa kalau diceritakan neraka kau tidak menangis, tapi kalau diceritakan tentang kubur langsung menangis? Oh, saya ngalamin neraka tersiksa luwe kancan, ya, tersiksa di neraka luwe kancan batu tersiksa jadi tidak sepian lalu. Tersiksa neraka yang cara sepian lalu. Mulai kubur jam mesa-mesa, keketuaan si malaikat di kubur mesa-mesa di neraka kancan. Seninan bisa hidup semati kakak. Baru sampai kubur boleh terus merari terus. Nggih, ada cerita niki. Ada suatu cerita nggih dengan mama niki terpilih merari, terpilih meninggal dunia si Senina, nggih. Jadi setelah meninggal dunia si tunggu Senina dikubur. Cerita sehidup semati. Melemah datang siram kubur Senina. Bareh selesai sembahyang zuhur datang Malik siram kubur Senina. Bareh asar Malik datang. Bareh maghrib Malik datang. Heran dengan wah segitu cintanya Sida sama istri Sida berandai ke waktu berkenal. Jadi setiap hari mereka sampai orang heran teman-teman niki ya warga di sana. Akhirnya apa katanya? Tahu mau puasa raja lalu siram kubur Senina. Ndek kembe saya ngawan wasiat lain. Ya mak kakak lamun ko meninggal dunia tidak kanggo merari sendiri mati wara boleh kubur kemudian dia aku sekuat siram ko naruh di wara boleh kubur baru merari mati. Ada selalu di wara boleh kubur tetap puasa jadi aku di wara baru merari malik ya bahasa niki ya. Jadi Nabi Adam sendirian yang merasa kesepian. Akhirnya apa? Diciptakanlah Nabi Adam dan Nabi Siti Hawa dari tulang rusuk Nabi Adam. Tulang rusuk paling bawah niki. Ya ampun, tulang rusuk paling bawah niki kan ya bodi melengkung terus. Itu sifat perempuan. Perempuan niki tidak bisa dikeras dipaksa keras. Kalau mau tekerasin tolak dengan ini kira kalau mentadian bengkok serba salah ditangkap. Kira salah dengan ini ada yang tetap lurus. Jadi langsung mau pola. Ya, kenapa? Karena dia tulang rusuk kita niki. Jadi luar biasa. Ya, jadi wanita diciptakan
dari tulang rusuk. Memang Nabi Adam diciptakan dari tanah liat. Kalau manusia yang lain kita niki dari saripati tanah. Niki saripati tanah niki kita diciptakan bukan dari tanah. Nah niki tapi dari saripati yang biasa disebut dengan nutfah. Nah niki kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tiba alaihi fi. Kemudian tobatnya Nabi Adam diterima pada hari Asyura. Pada hari Asyura berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Terus berdoa sekian puluh tahun baru diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wastawat safinatun nuhin 'alal judi. Nah, kemudian kapal Nabi Nuh mendarat setelah topan, ya badai topan setelah bencana tsunami dunia. Nah niki jadi zaman Nabi Nuh niki jadi semua dunia niki tertutup oleh air. Mengompal mesan kapal Nabi Nuh. Yang pentebaran Nabi Nuh niki Abul Basar As-Sani, bapak manusia yang kedua. Nah Nabi Adam yang pertama, Nabi Nuh yang kedua. Kenapa? Karena zaman Nabi Nuh semua manusia niki mati. Yang tersisa hanya yang diam di kapal Nabi Nuh niki. Nah, jadi itu sisa manusia malah berkembang biak niki, nah, sehingga banyak seperti niki. Kita tahu kita dengan penumpang Nabi Nuh sambil niki, yang rasa pese-pese gitu. Nggih, namanya aja niki di bagian itu jadi macam-macam teh ya, mungkin pasangan yang pese-pese masuk di Indonesia niki, dia berkembang biak. Kemudian wa fuliqal bahru li Musa. Pada hari Asyura lautan dibelah untuk Nabi Musa alaihissalam. Wa ughriqa fil bahri Fir'aun. Kemudian ya Fir'aun ditenggelamkan pada hari Asyura. Hari Asyura niki tenggelam Fir'aun niki. Wa ukhrija Yunus min batnil hut. Pada hari Asyura Nabi Yunus ya dikeluarkan dari dalam perut ikan. Nah ini hari Asyura. Kalau Nabi Yunus niki tidak berzikir dalam perut ikan, niscaya sampai ke kiamat masih di dalam perut ikan niki. Nabi kira baca isi Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah niki jadi wiridan. So, kalau kita banyak masalah ya baca niki, insyaallah kita akan dikeluarkan dari masalah tersebut. Dan masih banyak lagi ya kejadian-kejadian yang dialami oleh nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala pada hari Asyura niki. Luar biasa, jadi sila yang mengajak untuk kita sama-sama menghidupkan malam Asyura niki dengan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu umur kita apakah sampai kepada hari Asyura tahun depan atau tidak. Nah, kenapa? Karena ya bilang jenuh oleh masjid niki, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bilang jenuh niki, dia itu itu tahun terus saya sambut, bahkan malam-malam aku meninggal dunia. Angka jangan panen malaikat niki jaganya, nanti yang buat niki. Dia tahu niki umpe tak bulutan, dia sami sida berjulu atau tiang kemudian sida berjulu jaga dia tahu. Dari saya duluan niki di masjid ada berjulu di mobil yang bukan juga kalau niki yang kemudian niki silang niki. Jadi bareng-bareng isi malam Asyura niki dengan perbanyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala supaya kita tidak menyesal nanti dengan tuah tamu kubur bernyesal. Ya jadi di kubur niki dinara dengan pandang bulu, malaikat selalu bertanya, wah ini dengan sugih jadi ketuan malaikat dinara cerita. Jadi malaikat niki juga datang malah beli apa jaga beli sakit punggu gada seperti pantok atau berjawab. Pertanyaannya gampang, tapi yang kebocoran lagu dia tahu jawab, lama gawe dosa. Nabi pertanyaan, "Marabbuka?" dengan suara lantang. Dia marabbuka, paman nabiuka. Ende, no jawab anak murid tahu menjawab, tapi tertinjau cuma malaikat niki. Matanya seperti kilat, sakit jauh gegada, sakit tukang kilon, luar biasa mesa terus neraka hancur. Luar biasa. Marabbuka dengan suara lantang luar biasa. Kalau kita tidak berbanyak amal soleh dunia, kita jawab nama pantok terselebur. Nah ini orang yang sering berbicara ketika azan, kedua kalau dia dengar suara malaikat.
menumpang dengan diri tengerang rawah jawab azan niki. Nah niki yang beda terkedok lawan ketika ditanya oleh malaikat mungkar nakir niki. Wallahu subhanahu wa ta'ala bisawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Bang Ustaz, kalau berlakunya malam Asyura itu tadi mulai maghrib ini sampai bisa sampai pagi ya. Malam Asyura niki makin malam Asyura kan? Mulai maghrib tadi, maghrib. Jadi kalau perpindahan tanggal bulan Hijriah, maghrib. Kalau tanggal nasional jam 12, ya beda. Kalau tanggal 1, 2, kalau bulan Muharram Sa'ban niki maghrib. Azan maghrib berganti tanggal. Kalau bulan tanggal nasional ya pas jam 12 niki berganti tanggalnya. Jadi mulai tadi maghrib sampai maghrib yang akan datang. Kalau sudah azan sudah berpindah berarti tanggal 11 Muharram. Nah niki. Jadi besok pagi nah kita puasa sunnah Asyura. Niki yang pahalanya bisa menghapus dosa 1 tahun yang sudah lewat. Nah niki. Ada lagi? Nah kalau tidak ada ya kita tutup majelis kita dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dapat yang sampaikan, lebih dan kurangnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.